Perintah Kaisar Naga, Bab 300930111. Mendengar ejekan Dev, mereka berdua sangat marah, dan mereka segera bergerak pergi ke arah Dev. Nak, kamu berani menertawakan kami berdua, kamu mencari kematian. Aku akan membunuhmu, dan mencabik-cabik tubuhmu. Jinsa dan Huosa meraung, napas mereka melonjak, menerkam dengan kedua tangan mereka. Namun, menghadapi serangan kedua orang itu, Dev tetap tidak bergerak, matanya penuh dengan penghinaan. Seolah-olah, dia tidak menganggap keberadaan mereka sama sekali. Melihat ekspresi Dev, mereka berdua menjadi semakin marah. Boom! Serangan keduanya, tiba-tiba meletus dengan suara yang memekakkan telinga. Untuk sesaat, bumi terasa bergetar, dan gunung-gunung mulai berguncang, serta udara di kehampaan ikut bergetar. Ketika mereka melihat Dev, mereka tidak bisa mengerti, mengapa serangan putus asa mereka tidak melukai Dev sama sekali, dan tubuh Dev tiba-tiba menghilang ke udara. Ini, mungkinkah yang terakhir ini juga palsu? Huoxia mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini semua ilusi yang diciptakan oleh mata kita? Jinsa terus menggosok matanya, tetapi tidak ada bayangan Dev yang tersisa, juga tidak ada mayat Dev. Pada saat ini, keduanya tercengang, mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana Dev bisa tiba-tiba menghilang. Pada kenyataannya, ini bukanlah ilusi, tetapi tiruan nyata, dengan suara dan aura yang sama persis dengan Dev. Itulah sebabnya, mereka berdua merasa begitu nyata, ketika mereka menyerang Dev beberapa saat yang lalu. Dev sudah mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkan mereka, jadi dia menggunakan tiruannya untuk melawan mereka, agar bisa sedikit mengulur waktu. Kekuatan spiritual yang dikonsumsi oleh avatar, berasal dari tubuh asli Dev, tetapi, tubuh klon Dev tidak mampu melawan mereka. Pada akhirnya, trik kecil yang dibuat Dev, bisa membuatnya meloloskan diri dari kejaran mereka berdua. Sialan, aku membiarkannya kabur, aku sangat kesal. Huoxia menggertakkan giginya, wajahnya penuh dengan amarah. Pada saat ini, anggota lain dari 5 elemen iblis surgawi bergegas ke tempat kejadian, setelah menerima pesan dari Huoxia. Di mana orang-orang itu? Musa bertanya, ketika dia tiba di sana, dan tidak melihat siapapun, kecuali Jinsa dan Huoxia. Jinsa dan Huoxia tidak berkata apa-apa, jika mereka menceritakan kejadian ini, bukankah mereka akan ditertawakan sampai mati? Keduanya, tidak berhasil menangkap siapapun, namun pada akhirnya, malah membiarkan Dev kabur. Tak satu pun dari keduanya, mampu menghentikan seorang kultivator kecil, dari peringkat keempat alam komposit. Itu sungguh memalukan. Semua orang telah melarikan diri, ayo kita lanjutkan mengejar. Setelah Jinsa memikirkannya sejenak, dia kemudian memerintahkan, dan mengejar ke arah para biksu melarikan diri. Melihat Jinsa mulai mengejar mereka, anggota yang lain pun mengikuti. Di tempat lain, setelah Yulian dan Sun Tua melarikan diri untuk jarak yang cukup jauh, akhirnya mereka melambat. Mereka semua sengaja menunggu Dev, dan pada akhirnya, mereka berhenti sejenak. Mampukah Tuan Chen melarikan diri? Yulian bertanya dengan nada cemas. Seharusnya tidak ada masalah, karena dia menyuruh kita pergi dulu, dia pasti mempunyai sesuatu di lengan bajunya. Sun Tua percaya kepada Dev. Meski begitu, Sun Tua terus menoleh ke belakang, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Banyak biksu juga berhenti secara spontan, menunggu Dev dengan harap-harap cemas di wajah mereka. Semua biksu ini tahu bahwa, hanya dengan mengikuti Dev, mereka mungkin masih memiliki peluang besar untuk bisa bertahan hidup. Lihat, itu Tuan Chen. Pada saat ini, Gilbert melihat sesosok tubuh yang mendekat, dan setelah menyadari itu adalah Dev, dia langsung berteriak kepada kerumunan. Melihat Dev yang datang, semua orang sangat bersemangat. Tuan Chen, aku tidak berharap kamu bisa melarikan diri. Melihat ini, Yulian berkata dengan gembira. Mengapa kalian berhenti, dan tidak terus melarikan diri? Dev bertanya dengan heran. Saudara Chen, kami mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi, kami menunggumu sejenak. Sun Tua menjelaskan kepada Dev. Ayo kita pergi, 5 elemen iblis surgawi, akan mengejar kita sebentar lagi, ayo cari tempat bersembunyi, untuk memulihkan kekuatan kita. Setelah Dev selesai berbicara, dia memimpin kerumunan, untuk terus berlari. Dev berlari dengan orang-orang ini untuk waktu yang cukup lama, tetapi dia masih tidak bisa menemukan aura yang akrab dengannya. Ketika Dev bertemu leluhur klan pelatihan tubuh kuno di gubuk jerami,
aura yang terpancar dari tubuhnya, jelas merupakan aura manusia, meskipun aura itu berasal dari sisa jiwa. Sedangkan aura lelaki tua yang dia temui di altar, jelas itu adalah aura iblis. Pada dasarnya, keduanya adalah dua orang yang berbeda. Jika Dev bisa menemukan aura yang berbeda itu, mungkin dia bisa menemukan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Dev, kita sudah berlari begitu lama, tetapi kita masih belum bisa menemukan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Tempat ini seperti labirin, adakah cara untuk menemukan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno? Charson melangkah maju, dan bertanya kepada Dev. Dev sedikit mengernyit, pada saat itu, dia tidak bisa mengerti, kenapa dia bisa secara tiba-tiba berada di depan pondok jerami, kemudian bertemu dengan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Lalu, pondok jerami itu menghilang begitu saja, akan sangat sulit baginya untuk menemukan pondok jerami saat ini. Apakah ada cara khusus untuk menemukan leluhur klan pelatihan tubuh kuno? Dari kelihatannya, kita memerlukan cara atau barang khusus yang berguna untuk membuka pintu agar bisa bertemu dengan leluhur klan pemurnian tubuh kuno. Gilbert berkata kepada Dev. Dev memikirkannya sejenak, dia mengingat-ingat kembali pada saat dia bertemu dengan leluhur klan pemurnian tubuh kuno sebelumnya. Memang benar, pada saat itu, dia langsung pergi ke gubuk jerami, karena dia memiliki kunci harta karun yang asli. Setelah itu, dia bertemu dengan leluhur klan pelatihan tubuh kuno. Akan tetapi, pondok jerami telah menghilang, dan begitupun kunci harta karunnya. Dev hanya bisa menghela nafas panjang saat ini, dia harus menemukan cara, agar bisa bertemu dengan leluhur klan pemurnian tubuh kuno lagi. Ayo kita cari tempat istirahat dulu, aku akan mencari cara, untuk menemukan leluhur klan pelatihan tubuh kuno. Kata Dev kepada semua orang. Semua orang menemukan tempat untuk beristirahat, dan selang beberapa lama, mereka semua mendapatkan kembali kekuatan mereka. Dev melihat kehampaan di depannya, berpikir sejenak. Dia tidak memiliki kunci harta karun saat ini, jadi, jika dia ingin bertemu dengan leluhur klan pemurnian tubuh kuno, dia membutuhkan metode lain. Seluruh tanah harta karun ini mungkin ilusi. Karena ini adalah ilusi, bisakah aku menggunakan ilusi untuk mengilustrasikan kembali sebuah ruangan? Dev melihat ke arah kekosongan dan mulai bermeditasi. Karena ruang di sini mungkin tidak nyata, maka dia juga bisa menggunakan ilusinya untuk membuat pondok jerami itu muncul. Memikirkan hal ini, Dev dengan lembut merentangkan tangannya ke depan, dan kemudian sumber ilusi mulai berkedip dari ruang aslinya. Dev bisa melihat, kekosongan yang disentuh dengan tangannya, benar-benar menimbulkan riak. Melihat situasi ini, Dev sangat gembira, lalu terus melambaikan tangannya. Hanya butuh beberapa saat bagi Dev, untuk membangkitkan pusaran besar, yang berada di area kosong di depannya. Melihat pusaran besar di depannya, Dev tertawa dengan gembira. Tuan Chen, apa itu? Yulian bertanya dengan heran, saat melihat pusaran besar yang tiba-tiba muncul. Melalui pusaran ini, kita seharusnya bisa menemukan leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno. Dev tersenyum tipis, dan menjelaskan kepada Yulian. Pada saat ini, banyak biksu berkumpul, melihat pusaran besar di udara, mata mereka menjadi suram. Bagaimanapun, pusaran yang mereka temui di awal, penuh dengan niat membunuh. Pada saat itu, untuk menemukan jalan yang cocok, 5 elemen iblis surgawi, memperlakukan para biksu biasa itu, sebagai kelinci percobaan, dan banyak dari mereka yang mati. Melihat pusaran yang tiba-tiba muncul di depan mereka, banyak orang merasakan semacam ketakutan di hati mereka. Saudara Chen, apakah kamu yang membuat pusaran ini? Sun Tua melihat pusaran di depannya dan bertanya. Dev mengangguk dan berkata, tempat kita berada, adalah ruang waktu buatan manusia. Jadi, kemanapun kita pergi, kita tidak bisa menemukan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Di sini, Dev berhenti sejenak, kemudian dia melanjutkan menjelaskan. Di ruang dan waktu yang dibangun oleh klan pemurnian tubuh kuno, adalah sebagai makam untuk dua bersaudara yang mati bersama. Sisa jiwa keduanya, memasuki ilusi mereka masing-masing. Meskipun ilusi mereka tumpang tindih selama bertahun-tahun, masih ada perbedaan di antara ilusi keduanya. Dev berkata kepada kerumunan untuk menjelaskan. Menurut apa yang kamu katakan, bisakah kita melewati pusaran ini, untuk memasuki ilusi leluhur klan pemurnian tubuh kuno? Tanya Charson. Itu benar. Dev mengangguk dan berkata. Meski begitu, siapa yang akan melewati pusaran ini terlebih dahulu? Jika ada niat membunuh di pusaran ini, bukankah orang pertama yang memasukinya, pasti akan mati?
Biarkan aku mencobanya dulu, jika aku tidak berhasil, kalian bisa memikirkan cara lain. Pada saat ini, Sun Tua angkat bicara, seseorang harus mencoba sesuatu. Sebagai seorang lelaki tua, yang telah mengikuti Dev dan diselamatkan beberapa kali oleh Dev, dia telah menganggap hidupnya adalah milik Dev. Jika dia tidak berdiri saat ini, siapa lagi yang akan berani mencoba untuk melewati pusaran itu? Tidak, biarkan aku yang pergi dulu kali ini, karena aku yang menciptakan pusaran ini, aku tahu situasi di dalamnya, lebih baik daripada siapapun. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung bergegas menuju pusaran air. Setelah melihat Dev memasuki pusaran, Sun Tua dan yang lainnya mengikuti dari belakang, dan Charsen adalah orang yang terakhir masuk. Ini masalah keselamatan nyawa, jadi, Charsen tidak memiliki kepercayaan 100% kepada Dev. Jika terjadi sesuatu di dalam pusaran, maka dia akan menjadi yang terakhir masuk, dan bisa berhenti kapan saja. Setelah Dev memasuki pusaran, matanya tiba-tiba kabur, seolah-olah dia telah memasuki susunan teleportasi ruang waktu. Tubuhnya ditekan dengan kuat, bahkan, dia tidak bisa menggunakan indera spiritualnya, untuk menyelidiki area di sekitarnya. Dia hanya bisa melihat, ada sebuah cahaya putih berkelap-kelip di depan matanya, dan suara siulan angin terus terngiang di telinganya. Butuh beberapa saat, sebelum Dev merasakan suara angin berhenti, dan kemudian Dev melihat sekelilingnya. Dev menemukan bahwa, dia sedang berada di ngarai, dan di kedalaman ngarai, sebuah pondok jerami berdiri di sana. Di sekeliling ngarai, terdapat pepohonan hijau yang subur, langit berwarna biru, dan pemandangannya sangat indah. Pemandangan seperti itu, memberi perasaan menyegarkan bagi semua orang. Dibandingkan dengan ruang altar abu-abu, tempat ini seperti negeri dongeng di bumi, keduanya sangat jauh berbeda. Tidak hanya lingkungannya yang bagus, tetapi tidak ada manusia sama sekali. Dev memancarkan kesadaran ilahinya, ingin merasakan aura leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno, tetapi dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Sial, dunia di sini benar-benar indah. Melihat tanaman hijau nan subur di depannya, Gilbert mau tidak mau berseru. Dia tinggal di ujung utara sepanjang waktu, di mana hanya ada dunia es dan salju di sepanjang jalan, dan dia jarang melihat pemandangan seperti ini yang begitu indah. Para biksu yang datang satu demi satu tercengang, saat mereka melihat pemandangan di depan mereka. Dunia ini jauh lebih indah, daripada dunia iblis yang telah mereka datangi. Tuan Chen, apakah ini pondok jerami yang kamu sebutkan? Kata Yulian, ketika melihat ke arah pondok jerami, yang tidak jauh dari sana. Itu benar, itu gubuk jerami milik leluhur klan pemurnian tubuh kuno, tetapi aku tidak merasakan auranya sama sekali. Aku tidak tahu, apakah dia masih ada di dalam. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan menuju ke pondok jerami. Melihat ini, para biksu yang lain, juga berjalan bersama Dev. Berjalan ke dalam gubuk jerami, Dev melihat perabotan di dalamnya, semuanya persis sama, tetapi buku latihan kuno dan harta karun di dalamnya sudah hilang, dan telah masuk ke dalam cincin penyimpanan Dev. Leluhur klan pemurnian tubuh kuno terlalu miskin, untuk tinggal di pondok jerami semacam ini. Pondok ini terlalu sederhana. Gilbert melihat isi di dalam pondok jerami, dan menghela nafas dalam-dalam. Hanya ada gumpalan sisa jiwa yang tersisa, setelah bertahun-tahun, mungkin suatu hari sisa jiwa akan menghilang. Alangkah baiknya, memiliki gubuk jerami, untuk menenangkan sisa jiwanya. Ketika sisa jiwa menghilang, dunia ini mungkin akan runtuh bersamanya, tempat ini tidak akan ada lagi. Charsen melihat ke pondok jerami, dan berkata dengan ringan. Lalu, mengapa iblis tua itu memiliki istana dan altar, membuatnya begitu megah? Gilbert bertanya-tanya. Mereka semua adalah sisa jiwa, mereka akan menghilang setelah bertahun-tahun, tetapi iblis tua itu, telah membangun dunianya sendiri dengan sangat rumit. Lelaki tua itu telah bersiap untuk membentuk kembali tubuhnya, jika tidak, mengapa dia membuat dunianya begitu rumit? Dan, segala macam manfaat yang diberikan olehnya, memikat kita untuk melangkah ke dalam altar. Para biksu yang mati itu, kekuatan terakhir mereka semua, akan menjadi sumber daya lelaki tua itu, untuk membantunya membentuk kembali tubuhnya. Dev menjelaskan, iblis tua ini benar-benar licik dan kejam. Gilbert menggertakkan giginya dan berkata, "Hah?" Tiba-tiba, terdengar teriakan di luar pondok jerami, yang membuat Dev dan yang lainnya merasa kaget. Bersambung.